Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ahyana ala ma amata wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Mari kita berdoa sejenak Bapak dan Ibu sebelum kita menerima makanan rohani kita, nutrisi rohani kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita minta pada Allah mudah-mudahan kajian kita, ilmu kita ini tidak hanya sebagai formalitas saja, tetapi menjadi kebutuhan bagi kita, menjadi bekal bagi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah ya Rahman, tambahlah ilmu kami ya Allah, beri pemahaman kepada kami ya Allah. Jauhkan dari diri kami ini ya Allah segala sifat-sifat yang keji. Dekatkan pada diri kami ya Allah segala sifat-sifat yang terpuji. Ya Allah ya Rahman, jadikan ilmu ini bermanfaat bagi kami ya Allah, baik pun di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada yang di pangkal, di tengah, di atas. A itu letaknya di sini, di tengah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pengurus masjid yang kita muliakan, para tokoh masyarakat, bapak dan ibu jemaah sholat subuh rahimahumullah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman." Siapa-siapa yang dari rumah tadi merasa susah berangkat, apakah karena mata masih mengantuk, atau karena hari hujan, atau karena badan letih, tapi semua itu tidak menghalanginya untuk datang ke masjid, walaupun sebetulnya dengan merangkak sekalipun. Maka orang-orang yang susah di atas dunia ini, tapi dia tunaikan hajatnya datang ke majelis ilmu, maka janji Allah sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Nanti ketika di akhirat kelak ada orang yang susah masuk ke dalam surga Allah, tapi orang yang tadi dia susah-susah di dunia, tapi dia tetap datang, Allah mudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah bagi orang-orang yang mencintai. Bapak dan Ibu jemaah sholat subuh rahimahullah. Adapun dalil atau referensi atau rujukan sumber berkah kita pada pagi hari ini ada dalam surah Al-Isra ayat 78. Coba diulang ya Bapak Ibu. Surah Al-Isra, atau orang mengajian Bani Israil, ayat keberapa? Itu saya betul tapi di rumah hari ini ditanya oleh suami kalau nak datang ke masjid ibu mengaji dari video. Apa suratnya yang tadi Ustaz? Surah ayat berapa? Jangan sampai itu ditanya dari ibu apa dia masjid, apa masjid dari video. Kaji dari ibu tak tentu adalah sebenarnya. Berarti tidak masuk di sini. Jadi surah Al-Isra ayat 78. Apa kata Allah di sini? Aqimis sholata li duluki syamsi ila ghasaqil ghaib. Apa kata Allah? Laksanakan sholat sejak matahari tergelincir. Oke, matahari tergelincir sholat apa itu? Sholat dunia sampai kemudian ila wasaqil lail, sampai gelapnya malam. Apa sholat yang gelap malam? Maghrib dan isya. Yang dimaksud adalah sholat isya. Wal Qur'an al-fajr. Quran di sini adalah sholat subuh. Wal Qur'an al-fajr. Fajr Quran kan dalam sholat itu kita baca Quran. Maka wal Quran al-fajr jadi sholat subuh. Inna Quran fajri kana masyhuda. Karena sholat subuh itu adalah sholat yang dipersaksikan oleh para malaikat. Jadi kita sholat apa? Malaikat mencari dan malaikat ikut. Cuman kadang kita tak nampak. Entah di belakang itu, entah di depan itu, di samping itu, di antara itu juga kawan kita saudarakan, tidak tahu. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa Quran al-Fajr
sholat subuh itu karena masyhuda, dari kata syahidah, syahid, asyhadu, sama ya, dari kata asyhadu persaksikan, syahidah menyaksikan, masyhuda jadi disaksikan oleh para malaikat. Bapak dan Ibu jemaah seluruh rahimahullah, ada seorang ulama dari Pakistan namanya Syekh Maulana Qarib Jamil. Beliau pernah kemudian rihlah ke perbatasan Jordania dengan Israel. Sampai di perbatasan beliau sholat subuh. Lalu ketika sholat subuh, Yucaliat dari luar masjid ada seseorang yang memperhatikan dari jauh. Yucaliat sebut dari jauh. Setelah selesai, orang berkata, Syekh Maulana Qarib Jamil kemudian jadi penasaran siapa orang itu. Selesai sholat subuh, kemudian ditemui orang itu, siapa kamu? Akhirnya kamu orang Israel. Mana dicari ke masjid tadi? Akhirnya di dalam kitab kamu, di dalam kitab kami orang Israel, Israel itu akan takut terhadap orang Islam apabila orang sholat subuh sama banyaknya dengan orang sholat Jumat. Apa tadi Bu? Itu orang Israel itu mengecek. Kami hanya takut kepada orang Islam apabila terjadi sholat subuh sama banyak jumlahnya di orang sholat Jumat. Itu dalam kitab kami ada, dalam kitabnya. Tapi ketika penjahiliat tadi kecil dulu, nak sembarangan dibolok, sana lah dia lo, pasonok lama dulu boleh. Kami tidak takut orang Muslim. Apa maksud risiko? Betapa pentingnya untuk bangun pada pagi hari. Maka ketika kita lalu malam tadi, apa yang kita baca? Apa yang Bismillah Allahumma ahya Bismillah. Dengan nama Allah kita hidup, dengan nama Allah kita mati. Berarti malam tadi kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu. Ibu jemaatiyamu kepada Engkau ya Allah. Makanya ketika kita masuk kepada tidur, kata ya hamba, jangan disangkut pada lama-lama. Jangan disangkut pada lama-lama. Tidur itu separuh mati. Makanya ketika kita masuk akan tidur, apa yang kita lakukan? Ketika alur sholat, sholat dulu. Ketika alur duduk, duduk dulu. Dan kemudian kalau kita alur suami istri, bertangkah tadi selesaikan sebelum duduk. Jangan bertangkah ketika kemudian kita tetap lalu bertengkar di dalam, tidur di dalam, kita bertengkar. Tidak boleh. Betapa banyak orang ketika sudah tidur pagi tidak mau. Maka jelas bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu sebetulnya penyerahan diri kita kepada Allah sepenuhnya. Itu yang akhirnya kepada Allah ya Allah. Paginya tadi kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Memuji Allah gitu. Apa? Alladzi ahyana, yang telah menghidup kita ba'dama amatana, setelah mematikan. Itu pernyataan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tadi malam mati. Jadi apa yang dimuliakan Allah Subhanahu. Maka bangun pada pagi hari ini suatu nikmat yang sangat luar biasa pada kita. Itu sebabnya Nabi ketika selesai sholat subuh di Madinah sampai di rumah Yucaliat masih ada Fatimah lalu, masih jauh Fatimah lalu menjatuhkan. Makanya ketika ada kajian itu pagi hari balik ke rumah, kali ini ikut Rasulullah jadwal
dulu di Malaysia itu di daerah Selangor ada masjid yang tarawih dan itu viral ketika tahun 2008 nomor sedang gaji studi 2008 siapa yang heboh di situ semua apa yang heboh aku bukan karena azan enggak, tetapi tarawih dan doa nggak azan dari luar. Lalu kemudian paginya langsung ke tempat dari apa? Lu kenapa tak azan? Nah, saya lambat bangun. Sino itu masuk orang. Akhirnya Pak, kenapa yang bangun dengan mana Pak? Karena nolol pada pagi hari itu kamu buka kadeng. Tarawih buka kadeng Pak. Ternyata yang menjatuhkan itu azan subuh pula yang menjatuhkan. Lu kenapa tak azan? Saya lama bangun. Bukan muslim, bukan muslim. Maka sebenarnya subuh ini kemenangan bagi kita. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan subuh ini. Ketika kan diberi perang, maka perang keberangkatan prajuritnya itu adalah menjelang subuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kamu menyerang, maka menyerangnya sebelum subuh Pak. Ikut dulu yang ditindu oleh pahlawan-pahlawan itu dulu Pak. Barang banyak tentara-tentara barang itu yang amburadul Pak, yang orang-orang dah ketika penyerangan dilakukan waktu pagi menjelang subuh. Jadi subuh ini kemenangan bagi kita orang Muslim. Kalau saya tidak ambil kita tidak rugi Pak. Subuh ini. Itu sebabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam isyhadi rizqa Rabbi, saksikanlah olehmu wahai anakku bahwasanya pada subuh ini Allah sedang membagi-bagikan rezeki. Wala takuni minal ghafilin, janganlah engkau menjadi orang yang pemalas. Ketika tadana azan engkau tadi selimut lagi, engkau tidur lagi. Wala takuni minal ghafilin, jangan engkau menjadi orang-orang yang pemalas. Fa innallah yuqsimu arzaqan nas, karena sesungguhnya Allah membagi-bagikan rezeki. Bila Allah membagikan rezeki, ma baina tulu'il fajr. Apa maksudnya di situ? Allah memberikan rezeki itu kepada manusia antara terbit fajar ila tulu'is syam, dan kemudian menjelang terbitnya matahari. Jadi bingung itu waktu subuh Pak, sampai waktu syuruk atau sampai waktu duha. Di waktu itu saya jangan tidur, dan kemudian katakan kepada anak-anak kita apabila pagi itu sudah bangun maka jangan tidur lagi. Awal banyak kayu, tapi Allah akhir kemudian cara untuk menjadi kayu. Banyak kayu harta. Kenapa dikaya harta? Karena banyak dari para sahabat yang memberangkatkan dagangannya apabila dagangannya seluruh-seluruh. Ketika ditanya kepada mereka mengapa mereka berangkat seluruh-seluruh, mereka menjawab ternyata ketika kami berangkat seluruh-seluruh banyak mendapatkan keuntungan dagang. Maka yang pertama, apa manfaat dari kita bangun pagi itu adalah membuka pintu rezeki. Orang kayak gitu itu kemudian lalu selain rezeki foto ayam. Orang kayak gitu kan bentukan dia dulu dengan kebiasaan. Penduduk itu dia terlantar dan penduduk dia lantar dengan usul itu. Kadang-kadang ada yang usul, tapi beliau itu tidak menyampaikan hadis seperti mana ditulis dalam pasal, tapi maknanya disampaikan. Jangan lalu bodoh, karena lalu itu rezeki dipotong ayam. Itu jalur pemahaman kita. Apa maksudnya?
ketika kita masih tidur pada pagi hari, maka kemiskinan di situ akan cenderung kepada kita. Itu yang pertama, kenapa kita harus bangun pada pagi hari. Makanya di dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajr, karena Allah bersumpah di setiap buku-buku itu. Allah bersumpah wal fajr, waktu fajar, demi subuh, kemudian wadduha, demi waktu duha, kemudian wan nahar, demi waktu siang, wal asri, demi waktu asar, wal lail, demi waktu malam. Jadi setiap buku-buku itu Allah bersumpah. Kenapa Allah bersumpah? Karena ada makna yang besar yang ingin Allah tahu kepada kita di situ. Dan salah satu makna itu ada pada sholat subuh. Jadi itu nanti kita kan sholat ke masjid, tapi pulang ke rumah. Kalau ada anak mengeluh, binantu mengeluh, jagoan, jagoan. Ibu mungkin bapak bisa saja saudaraku, tapi tega nggak ibu bapak menjadi binantu dan anak saudaraku? Kalau milih dia berbos semua, sama itu elok di dunia, sama itu sama berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang banyak itu terlena dengan ibadah itu, tapi itu tidak mengingatkan orang-orang di sekeliling kita. Beko dulu tetangga doa, ku ampun satu ahli pun, keluarga itu dulu pak, itu yang paling dulu itu belajar, kemudian kita tetangga. Cari menantu gitu, cari anak gitu, cari cucu gitu, cari suami gitu, cari istri gitu, lah semua gitu. Karena tugas itu pertama datang ke masjid kita sudah istiqomah, maka tugas berikutnya kita mengajak orang-orang terdekat kita terutama